Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Yohanes, saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, bolehkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Lalu ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan yang menurut saya jadi boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ayo bantu PKS. Baru saja kita mendengarkan ceramah dari Wakil Ketua Umum Partai Masyumi periode 2021 sampai 2026, Alfian Tanjung. Alfian Tanjung ini menahbiskan dirinya adalah pakar PKI. Dia orang yang paling getol menuduh kebangkitan PKI, padahal itu hanyalah halusinasi. Orang ini sering menebarkan kebencian dalam ceramahnya, pernah ditahan. Dan dia juga wakil ketua komite fatwa khusus dari bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Saya nggak ngerti ini, orang seperti ini kok menjadi wakil ketua umum MUI. Coba melihat ceramahnya tadi, dia jelas-jelas mendukung Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh negara. Dalam ceramahnya tadi dia seolah-olah sudah mempunyai kontrak politik secara informal dengan Anies Baswedan, bahwa Anies akan didukung menjadi presiden kalau nanti menang, HTI harus dipulihkan kembali, dihidupkan kembali. Orang ini sangat berbahaya bagi NKRI. Ini dosen dari Universitas Hamka. Pemikiran dosen seperti ini berbahaya, menyesatkan orang dan sangat membahayakan NKRI. Pada saat dia ingin menghidupkan kembali HTI, sama saja dia ingin menghidupkan PKI gaya baru. Jadi apa bedanya HTI dengan PKI dan FPI? Sama-sama organisasi terlarang, haram di NKRI ini. Jadi sahabat Indonesia, kita sudah sering memberikan opini bahwa Alfian Tanjung ini dalam ceramahnya menuduh PKI kesana kemari, orang PDIP banyak PKI. Ini hanya sekedar proksi atau pengalian isu bahwa mereka termasuk Alfian Tanjung mendukung kebangkitan HTI. Sahabat Indonesia, Partai Masyumi ini partai baru. Ketua umumnya saya kenal, akrab, namanya Pak Ahmad Yani. Ketua Dewan Suronya atau Majelis Suronya sudah terkenal anti Jokowi, Abdullah Yamahua, ini mantan penasihat KPK. Jadi kalau lihat orang-orangnya di luar Pak Ahmad Yani ya, ini jelas-jelas orang-orang yang sangat berseberangan dengan NKRI dan Merah Putih. Orang-orang yang sering meneriakkan kebangkitan khilafah di Indonesia, menganut ideologi transnasional, dan orang ini berbahaya. Jadi para pendukungnya Anies yang nasionalis, tolonglah berpikir jernih bahwa Anies Baswedan di sekelilingnya berkerumun orang-orang yang ingin mempunyai pemikiran yang membahayakan NKRI. Alfian Tanjung salah satunya. Orang ini tidak kapok-kapok, pernah dipenjara, sering memfitnah orang, sering menebarkan kebencian, nggak kapok-kapok juga. Harusnya orang-orang ini ditangkap dan diberikan efek jera yang sangat besar gitu, sehingga tidak mudah memprovokasi masyarakat. Karena ucapan dia ini berbahaya. Kebangkitan HTI yang jelas-jelas mendukung khilafah, jelas-jelas ingin menggantikan ideologi Pancasila, ini bagi saya sudah makar kepada NKRI. Lucu kalau negara membiarkan orang seperti ini. Tapi pada intinya saya ingin sampaikan bahwa hati-hati para pendukung Anies Baswedan,
Kalian kalau tetap mendukung Anies Baswedan, kalian akan sama-sama tersesatkan. Kembalilah ke pangkuan NKRI dan Ibu Pertiwi. Dukunglah orang yang benar-benar ingin mengibarkan kejayaan Indonesia melalui merah putih. Kita harus merawat keberagaman, merawat kebinekaan kita. Inilah keindahan Indonesia. Inilah takdir yang sangat harus kita syukuri atas Indonesia yang begitu banyak warna, banyak suku, bahasa, budaya, agama, dan kita hidup rukun di rajut tenun kebangsaan dengan motor penggeraknya yang bernama Pancasila. Pancasila adalah ideologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Jangan berlebihan, ini adalah isme bangsa Indonesia. Pancasila telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan ini dicoba dihancurkan, dicoba dicerai-beraikan oleh kelompok-kelompok orang seperti Alfian Tanjung. Kebangkitan HTI ini jelas-jelas akan berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Teman-teman kita di Indonesia Timur pasti tidak akan rela kalau konsep bangsa syariah, negara syariah ini akan diterapkan. Ini berbahaya. Tapi hati-hati. Sekarang dia menjadi wakil ketua umum Dewan Pengurus Pusat Partai Masyumi. Hati-hati juga. Jangan sampai kita mengamplifikasi kelompok-kelompok yang ingin menjerumuskan, menyesatkan, dan mempunyai potensi memecah belah kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua sadar, kita semua tetap mencintai Pancasila dan NKRI tanpa pandang dulu agamanya apa, suku apa, warna kulitnya apa, budaya dari mana, kita tetap mempunyai kebanggaan yang sama sebagai bangsa Indonesia. Dan kita tidak boleh disesatkan, dirusak oleh orang-orang seperti HTI atau kelompok-kelompok yang lain yang ingin menggadekan negara ini, yang ingin merusak ideologi negara kita dengan mengganti ideologi transnasional, dan itu berpotensi memecah belah dan merusak kebinekaan kita. Jangan kita biarkan. Ini orang yang sudah terbiasa menebarkan fitnah, menebarkan kebencian. Jadi tidak kaget, tapi memang harus tetap kita komentari, kita counter agar pendapatnya ini tidak merajalela untuk menyesatkan rakyat Indonesia. Apa ancaman-ancaman yang terhadap sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermanuver politik ke Papua. Ia bahkan menyambangi rumah doa Alfa Omega dan dianugerahi nama Yohanes. Karena Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Anies Baswedan diberikan nama Yohanes oleh pendeta di Sentani, Papua sebelum memasuki rumah doa. Anak kami Anies dilakukan dengan nama Yohanes. Amin. Maaf ya Pak Yohanes. Nah, kalau ini segala nggak masalah. Silahkan kalau you seorang filsuf, silahkan Kak you seorang pemikir. Mau bersahabat dengan siapapun, ya itu bagus. Tapi jangan mengambil suatu nilai tertentu dari orang-orang yang macam gitu, yang nilai perjuangan dasarnya menggoyah-goyah republik dengan ideologi keagamaan. Kenapa beberapa pimpinan partai kok seolah terpesona gitu ya, akhirnya mencalonkan yang bersangkutan menjadi capres gitu. Anda sebagai seorang budayawan Tidak memikirkan apa yang seolah-olah menjadi idealismenya, yaitu membela bangsa. Enggak ada. Yang dipikirkan ialah kepentingan politik. jadi nggak punya integritas dong. Kita nggak usah membuat moral judgment. Tend to be wise untuk mengatakan sesuatu. Kalau seseorang tidak mempunyai kapasitas untuk serius membela bangsa, Wimin cocok ada dalam wilayah. Terus ada satu Bung yang bagi saya keren sekali untuk dikatakan. Ketika suatu partai menjagokan dia disertai kebohongan-kebohongan, kalau menyalonkan dia dengan suatu wawasan, mustahil pemimpin partai itu nggak tahu kualitas orang ini seperti apa. Mustahil. Kan tahu sahabatnya golongan orang-orang yang bisa setiap saat, kalau bisa setiap saat akan menggoyahkan republik. Loh, orang yang sahabatnya itu orang-orang yang menggoyahkan republik dan dia share dengan aspirasi politik. Dia share, artinya dia menjadi bagian dari itu juga. Kan semua orang tahu mengapa dicalonkan. Itu suatu kesalahan. Tapi kesalahan itu ingin ditutup dengan kebohongan. Saya muak sekali, karena itu kebohongan itu paling fundamental. Ketika orang menyampaikan,
Dia bapak politik identitas. Dan itu nggak usah dikatakan pun, itu sudah mengatakan dirinya. Tapi orang mengatakan, dan ini Bung, kober-kobere kok punya-punyanya waktu untuk menegasikan, untuk mendebat. Artinya menciptakan kedurjanaan, melukai nilai tertinggi dalam dunia agama, melupakan nilai-nilai kebudayaan, bangsanya tradisi, bangsanya watak jujur, bangsanya watak apa adanya, bangsanya spirit leadership, di bypass itu semuanya dan dikatakan, ya orang pada keliru kalau mengatakan itu bapak politik identitas. Yang politik identitas itu kan Pak Ahok, Bung. Kalau orang bisa bersumpah demi kebenaran, niscaya dia tahu bahwa dia telah mengoyak-ngoyak kebenaran dan itu diletakkan di atas nama partai, nama pemihakan sebagai golongan politisi. Politisi itu tidak boleh ecek-ecek. Politisi itu harus semestinya berpikir jauh lebih idealistik daripada golongan intelektual kampus, golongan intelektual di lembaga-lembaga pengembangan masyarakat, golongan intelektual manapun. Politisi berada di sentral pemikiran politik untuk bangsa. Kalau aku letakkan dia di tempat sebagaimana padanya, dan dia harus memang lebih dari orang kampus. Orang kampus mengajarkan kejujuran akademik, cuma menciptakan free independent spirit. Itu tertinggi. Free independent spirit, honest. Tidak pernah bohong, tidak pernah melacur. Sudah. Orang yang berada di sentral pemikiran politik bangsa melacur, melukai langsung pribadi, melukai langsung organisasi keagamaannya, melukai langsung partai politiknya. Tega, Bung, seorang politisi melacur seperti itu. Bagi saya pelacur. Dan saya marah, tentang ini marah saya. Marah sekali. Jadi tegas bagi saya. Tetap berpegang teguh kepada kedamaian, kepada kemanusiaan dan cinta. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk tujuan-tujuan supaya manusia ini tertib. Tidak mungkin Islam ini diturunkan supaya manusia membuat huru-hara. Makanya kemudian para ulama NU pada masa lalu pasca kemerdekaan merumuskan supaya kita tidak saling tikam dalam satu keimanan, supaya kita tidak saling tikam dalam sesama anak bangsa. Kemudian disepakati bahwa al-asobiyahnya Indonesia itu adalah Pancasila. Mari kita jaga kedamaian, kemanusiaan dan cinta di kalangan seluruh anak bangsa kita ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik yang sifatnya sektoral, yang sifatnya parsial, yang sifatnya betul-betul eksklusif. Kita harus berpolitik atas nama Islam dan atas nama negara, atas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.